Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial mengenai rumus finansial yang biasa dipakai oleh accounting gitu. Nah, di sini saya pertama akan menjelaskan tentang penyusutan. Nah, penyusutan ini ada 4 metode juga 4 rumus. Nah, yang pertama ini rumus SLN atau metode straight line, bisa dibilang metode garis lurus. Nah, di SLN ini ada cost, yaitu nilai awal aset saat dibeli, salvage, nilai sisa atau nilai residu dari aset pada akhir periode penyusutan, dan juga life, jumlah periode penyusutan aset atau bisa dibilang umur ekonomisnya. Nah, yang kedua ini ada SYD atau sum of year digits, bisa dibilang dengan metode jumlah angka tahun. Di sini hampir sama, ada cost, salvage, life seperti SLN. Yang membedakannya adalah ada pair-nya. Pair ini disebut juga periode penyusutan yang ingin dihitung. Lalu lanjut yang ketiga ini ada DB atau bisa dibilang dengan fixed declining balance. Ya, ada cost, salvage, life, period atau periode. Dan yang membedakan dari SLN dan SYD ini, si DB ini ada bulannya. Jumlah bulan pada tahun pertama penyusutan, jika diabaikan bernilai 12. Seperti itu. Nah, yang keempat ada DDB atau Double Declining Balance. Bisa disebut dengan metode saldo menurun ganda. Yang membedakan dia dengan DB adalah kalau DB ini ada month-nya atau bulannya, kalau si DDB ini ada faktornya, yaitu nilai yang digunakan sebagai faktor penyusutan jika diabaikan bernilai 2. Kalau ini bernilai 2, kalau DB bernilai 12. Seperti itu. Setelah mendalami materi mengenai rumus finansial penyusutan, ke tahap berikutnya adalah latihan soal untuk mendalami pemateri penyusutan ini. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai materi penyusutan atau rumus-rumus penyusutannya ya. Nah, sekarang kita agar mendalami materi rumus penyusutan ini, kita coba ke soal latihannya. Di sini ada soal yaitu PT Numero Tbk membeli mesin fotokopi senilai 50 juta rupiah. Berapakah nilai penyusutan mesin fotokopi setiap tahun selama 5 tahun dengan metode SLN, SYD, DB, dan DDB. Dengan asumsi nilai mesin fotokopi di akhir periode adalah 5 juta rupiah. Di sini yang sebagai cost adalah nilai akhir yaitu 50 juta rupiah, yang menjadi salvage yaitu nilai sisa atau nilai residu sebesar 5 juta rupiah, dan life-nya atau sebagai umur aset atau umur ekonomisnya yaitu selama 5 tahun. Ya, jadi langsung aja kita masuk ke rumus SLN atau metode garis lurus. Nah, yang pertama ketik SLN. Nah, di sini ada cost, salvage, dan life. Cost-nya itu 50 juta rupiah. Oh iya, kita tidak lupa juga absolute agar selnya terkunci secara konsisten apabila nanti ditarik ke bawah ya. Titik koma, salvage-nya 5 juta rupiah, di absolute juga. Lalu life-nya kita absolute juga. Tidak lupa juga tutup kurung, klik enter. Nah, 9 juta rupiah penyusutan metode garis lurus, lalu kita tarik ke bawah. Nah, kalau kita tarik ke bawah, dia konsisten. Di situ-situ terus rumusnya. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua ini ada SYD, atau sum of year digits, atau jumlah angka tahun ya. Di sini langsung klik SYD. Di sini ada cost, salvage, life, dan pair, yaitu periodenya. Di sini kita klik cost-nya, di absolute juga sama. Klik salvage-nya, di absolute. Klik life-nya, di absolute.
Lalu periodenya. Klik periode 1 ini. Bukan yang ini yang diklik ya. Periode langsung angkanya. Periode ini tidak perlu di-absolute seperti rumus cost, salvage, dan life. Karena nanti kita akan tarik ke bawah periodenya. Jadi kalau periode 1 ini di-absolute, ya udah, hanya periode 1 saja yang terhitung. Periode 2 dan 3, 4 dan 5 tidak terhitung nantinya, ya. Seperti itu. Tidak lupa juga tutup kurung lalu klik enter. Nah, jika periodenya tidak di-absolute seperti ini. Jadi, semua periode terhitung. Seperti itu. Lalu yang ketiga DB atau Fixed Declining Balance. Ya. Sama dengan DB, ada cost, salvage, life period, dan month. Kita klik juga cost-nya. Di absolute. Si 3 ini harus di absolute terus ya. Ya. Si 3 ini emang harus di absolute terus. Dia agar konsisten. Lalu ada period. Ya, tadi sudah saya jelaskan periode itu tidak perlu di absolute ya. Dan yang terakhir ini ada month. Month it dalam satu periode ini, satu periode itu sama dengan 1 tahun. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Ya. Jadi month-nya itu ada 12 bulan. Seperti ini. Kita tarik ke bawah. Teman-teman, sebenarnya rumus month ini atau bulan ini opsional. Jika tidak digunakan pun tidak mempengaruhi hasilnya. Coba ya, kita tanpa angka 12 atau bulannya. Dia akan tetap tidak mengubah angka penyusutannya. Nah, tidak terubah kan? Jadi seperti itu. Opsional itu tergantung sesuai kondisi teman-teman aja. Ya, disesuaikan aja sama kondisi teman-teman. Oke, kita lanjut yang terakhir, rumus DDB nih teman-teman. Yang terakhir, double declining balance atau saldo menurun ganda. Langsung aja ketik DDB. Yang membedakan dari DB ini, dia ada faktornya. Tapi tidak ada bulannya, ya. DB ini ada bulannya, si DDB ini ada faktornya. Nah, sama tadi, si 3 ini, 3 serangkai ini, harus terus di absolute. Agar dia konsisten terus. Di absolute terus. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada rumusnya salah, mungkin teman-teman itu tidak absolut. Jadi dia akan turun ke bawah selnya. Ya. Periodenya diklik. Lalu faktornya 2. Jika diabaikan, bernilai 2. Tutup kurung. Lalu klik enter. Kita klik ke bawah terlebih dahulu. Sama teman-teman, si DDB ini juga sama seperti DB. Kalau dia tanpa nilai 2 pun, dia tidak mengubah harga penyusutannya. Nih, coba kita tanpa nilai 2 ya. Tidak terubah. Tuh, tidak terubah teman-teman. Jadi, rumus 12 pada DB, rumus terakhir 2 pada DDB, itu opsional. Jika digunakan pun tidak apa-apa, digunakan pun tidak apa-apa. Ya, itu sesuai kondisi teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mau pakai, silahkan. Tidak pun tidak terpengaruh gitu pada hasilnya nanti. Seperti itu teman-teman. Jadi hukumnya sunnah ya. Nah, setelah kita mendalami materi penyusutan, nanti kita akan ke tahap selanjutnya. Maaf, ini belum saya ubah menjadi accounting. Nah, seperti ini. Tidak lupa juga diubah ya, harganya menjadi accounting. Gitu teman-teman. Nanti kita akan ke tahap ke rumus PMT ya teman-teman. Teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan mengenai rumus finansial untuk penyusutan. Nah, sekarang kita masuk ke PMT ya. PMT ini fungsinya untuk membantu menghitung total pembayaran
atau pokok dan bunga yang diperlukan untuk melunasi pinjaman dengan tingkat bunga tetap selama jangka waktu tertentu. Dan di sini juga PMT ada keterangan rumusnya, yaitu rate atau bisa dibilang yaitu suku bunga untuk pinjaman. Rate ini yaitu bisa dibilang juga bunga per tahun. Ini menunjukkan presentasi bunganya selama per tahunnya gitu ya. Nah, yang kedua ini ada NPR, yaitu total jumlah periode pembayaran untuk pinjaman. NPR ini sebagai waktunya, waktu tahunnya, per tahunnya gitu, seperti itu. Nah, juga yang terakhir juga ada PV, yaitu atau present value, yaitu jumlah pinjaman atau pinjaman pokoknya. PV ini sebagai nilai kredit atau uang yang dipinjamkan, seperti itu. Nah, kita langsung saja, kita harus menentukan angsuran per tahunnya. Angsuran per tahunnya berapa sih dengan bunga per tahunnya 70%, waktunya 10 tahun, dan uang pinjamannya 56 juta. Kira-kira angsuran per tahunnya berapa? Nah, kita cari tahu dulu. Nah, yang pertama, kita klik ABS dulu, atau ABS, agar hasilnya tidak minus. Lalu ketik PMT. Di sini memang kita memakai dua rumus, ABS dan PMT. PMT ini rumusnya ada rate, NPR, dan PV, FV, dan type. Namun, si FV ini dan type ini opsional, teman-teman. Itu nanti sesuai kondisi yang akan kita hadapi. Seperti itu. Jadi, opsional aja. Walaupun tidak memakai FV dan type juga, tidak mempengaruhi nanti dalam perhitungan. Jadi yang pertama rate-nya itu bunga atau presentasi bunga per tahunnya adalah 17% di sini. Lalu titik koma, NPR atau waktunya selama 10 tahun. Yang terakhir ini ada PV. Jadi ketiga rumus ini dari 5 rumus PMT yang paling wajib harus ada itu rate, NPR, dan PV. Ya, si FV dan type ini opsional aja. Lalu klik enter. Nah, kita udah tahu nih, dengan bunga per tahunnya 17%, dipinjamkan pinjaman pokoknya 56 juta, dan juga waktunya 10 tahun. Dan angsuran per tahunnya 12 juta. 20.769 rupiah. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita ke saldo awal. Saldo awal tahun pertama itu sama dengan nilai kredit pertama ini. Ya, nilai kredit atau pinjaman pokok yang kita pinjam. Ya, kita klik aja. Seperti ini. Angsuran per tahun ini akan selalu sama dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Jadi kita absolut agar sel berikutnya tidak berantakan, maksudnya konsisten. Klik. Nah, menentukan bunga per tahun. Rumusnya bunga per tahun dikali saldo awal. Bunga per tahun maksudnya ini. Persentase yang ditentukannya, yaitu 17%. Ya. Jadi menggunakan rumus matematika. Bunga per tahun dikali, tidak lupa juga di absolut ya teman-teman, agar selnya konsisten. Nanti pada saat ditarik ke bawah, dikali saldo awal. Saldo awal ini tidak perlu di absolut nanti, karena dia berbeda-beda nanti saldo awalnya. Klik. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu cicilan pokok pinjaman. Angsuran per tahun dikurang bunga per tahun. Seperti itu. Angsuran per tahun dikurang bunga per tahun. Tidak perlu diabsolut karena nanti akan berubah-ubah. Nah, saldo akhir ini dari saldo awal dikurang cicilan pokok. Saldo awalnya dikurang cicilan pokok. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk saldo awal tahun kedua ini akan memakai saldo akhir ini yang di sini teman-teman.
Seperti itu. Dan begitu seterusnya. Untuk tahun-tahun seterusnya. Seperti itu. Jadi kita klik aja di sini. Nah, daripada kita harus ngitung satu persatu, teman-teman ya, agar lebih efisien waktunya, langsung kita tarik ke bawah. Namun, untuk saldo awal, jangan ditarik paling atas. Nanti dia hasilnya akan berbeda. Ya, nih, apabila ditarik dari atas. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan ya, teman-teman. Jangan tarik dari paling atas, tapi tarik di tahun keduanya. Seperti itu. Nanti juga akan muncul sama. Angsuran per tahun dia akan tetap sama karena kita absolut. Angsuran per tahunnya akan sama terus. Nah, dia juga sama. Maaf teman-teman. Nanti juga akan muncul teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti juga akan muncul sendirinya apabila kita sudah tarik ke bawah sampai saldo akhir. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk rumus PMT-nya. Ya, segitu aja tutorial dari saya mengenai rumus finansial yang bisa dipakai untuk accounting. Apabila ada kesalahan kata dalam memberikan tutorial, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian juga. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.